Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtabah wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, melanjutkan materi tajwid yang berikutnya, yaitu masalah mat atau bacaan panjang. Jadi mat itu artinya bacaan panjang. Artinya bacaan panjang. Mat. Yang akan kita pelajari di sini adalah mat yang at-tabi'i, mat yang asli, mat yang pokok. Kenapa disebut mat tabi'i? Karena mat itu aslinya, tabiatnya, karakternya itu hanya dibaca satu huruf atau dua harokat. Harokatain, dua harokat. Ini makanya disebut dengan mat asli atau mat tabi'i. Karena apa? Karena bacaannya itu hanya satu huruf atau dua harokat. Itulah bacaan mat yang asli, itulah bacaan mat yang pokok, itulah karakter mat yang sebenarnya. Ini dibaca dengan panjangnya satu huruf atau dua harokat. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Jadi kapan terjadi mat tabi'i atau mat asli itu? Ketika ada alif ba'da fathah. Ada alif yang jatuh sesudah harokat fathah. Kemudian ada wawu yang jatuh sesudah harokat dhammah. Ada ya yang jatuh sesudah harokat kasrah. Oleh sebab itu di dalam kitab Syifa'ul Jinan disebutkan wa ahruful maddi salasun. Huruf mad itu ada tiga macam. Yang pertama al-wawu, summal ya'u, summal alifu. Yang pertama adalah wawu, dua adalah ya, ketiga adalah alif. Kemudian alif itu ba'da fathin, terletak sesudah harokat fathah. Kemudian yang wawu ba'da dhammatin, terletak sesudah harokat dhammah. Kemudian ya ba'da kasratin, sesudah harokat kasrah. Jadi ringkasnya atau pendek kata, kapan terjadi bacaan mat yang asli atau mat yang tabi'i? Ketika alif terletak sesudah harokat fathah, ada wawu terletak sesudah harokat dhammah, kemudian ada ya yang terletak sesudah harokat kasrah. Maka matnya dinamakan dengan mat yang asli atau mat yang tabi'i, yang bacaannya cuma satu huruf atau dua harokat. Contoh seperti lafadz qatala ma'ahu, qatala ma'ahu. Ini ada yang dibaca panjang, yaitu bacaan qatala ma'ahu. Contoh yang wawu wa kanu yattaqun. Ini ada wawu jatuh sesudah dhammah. Sebetulnya di sini juga alif sesudah harokat fathah. Wa kanu yattaqun. Wa qila, itu bacaannya dua huruf, satu huruf atau dua harokat. Oleh sebab itu kita harus bisa mempelajarinya dengan tepat. Harus bisa membacanya dengan benar. Mat tabi'i itu jangan terlalu dipanjangkan dan jangan terlalu dipendekkan. Qatala, nah itu terlalu panjang. Kalau ada orang membaca qatala ma'ahu, oh berarti itu enggak ada bacaan matnya. Kalau orang membaca qatala, itu sudah berlebihan karena melebihi bacaan yang benar, yaitu dua harokat atau satu huruf.
Ada orang membaca wa kanu yattaqun. Nah, ini terlalu panjang. Waqila dibaca waqila. Nah, itu terlalu panjang. Atau sama sekali tidak dipanjangkan. Waqila, nah, itu matnya hilang. Coba sekarang perhatikan di dalam surah Al-Fatihah. Karena Fatihah itu kan termasuk salah satu rukun qauli, salah satu rukunnya sholat yang berupa ucapan. Yang namanya rukun itu harus dikerjakan, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Itu yang namanya rukun. Santri-santri pondok pesantren As-Salafiyah, santriwan, santriwati itu harus mantap bacaan Fatihahnya. Termasuk dalam hal bacaan matnya itu harus tepat. Kemudian dalam hal bacaan gunnahnya itu juga harus tepat. Makhrajnya juga harus tepat. Coba sekarang perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan terlalu panjang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu huruf atau dua harokat. Begitu ya. Kalau kita mengacu hadis la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bisa jadi dia tidak baca, bisa jadi baca tapi tidak sesuai dengan standar tajwid. Makhrajnya tidak benar yang menyebabkan berubahnya arti. Alhamdu. Nah, itu biasanya pada lafadz hamdalah yang terjadi itu kesalahan pada waktu pengucapan lafadz alhamdu. Ini ada mat lillahi. Nah, ini matnya mat tabi'i. Rabbil alamin. Biasanya pada waktu membaca alhamdu itu lam dan nun itu rawan dikolkolahkan. Ada orang membaca alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang membaca alhamdu, ada pantulannya, padahal huruf yang memantul itu hanya terjadi pada 5 huruf yang kemarin terhimpun di dalam perkataan qotbu jadi. Jadi selain huruf jim, kemudian huruf dal, huruf to, huruf ba, itu tidak boleh dikolkolahkan. Jadi hanya ada 5 huruf yang boleh dikolkolahkan itu. Huruf qaf, jim, ba, dal, to. Itu kemarin saya terangkan itu secara detail huruf-huruf kolkolah. Nanti pada alhamdu yang banyak kesalahan adalah terjadinya pantulan. Alhamdu. Nah, an'amta. Nah, ini lam dan nun itu rawan. Oke, dikolkolahkan. Oleh sebab itu kalau ada lam yang sukun, yang mati dan nun yang sukun, kita membacanya harus hati-hati. Jangan sampai muncul pantulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Jangan an'amta. Nah, ada a-nya itu. Itu enggak boleh. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sering terjadi kesalahan
dibaca tanpa tasdid. Padahal ini ada tasdidnya. Membacanya tasdid itu yang benar harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa dipantulkan, maka itu bacaan yang keliru. Oleh sebab itu saking hati-hatinya apa itu ulama-ulama dahulu itu sampai di dalam kitab-kitab misalnya seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu dijelaskan ada berapa tasdidnya Al-Fatihah. Ternyata tasdidnya Al-Fatihah itu ada 14. Itu saking hati-hatinya para ulama. Jangan sampai mengurangi tasdid, karena tasdid itu kan huruf double. Itu sampai dihitung tasdidnya Al-Fatihah itu jumlahnya ada 14. Ada itu keterangan wa tasdidatuha utawi pira-pira tasdide Fatihah itu iku arba'ata asyara no 14, itu ada keterangan di dalam kitab-kitab fikih. Paham nggih adik-adik nggih? Paham semua? Kemudian pada bacaan ini juga ada matnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan terlalu dipanjangkan matnya, tapi jangan sampai dihilangkan juga matnya. Paham adik-adik? Paham semua nggih? Kemudian pada kata ihdinas siratal mustaqim, itu kalau ha kemarin huruf apa itu huruf-huruf halqi, itu kan jumlahnya ada 6 yang menyebabkan bacaan tanwin dan nun mati dibaca apa? Idhar. Itu kan jumlahnya ada 6. Lah itu ada di situ salah satunya adalah huruf ha. Ini apa itu paling tapi paling bawahnya nggak sampai dada. Itu biasanya kalau orang membaca kadang-kadang sampai dada. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang sampai dada. Padahal cukup pada pangkal tenggorokan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal mustaqim, itu sampai dada. Paham nggih? Paham semuanya? Kemudian pada bacaan Al-Fatihah itu ada yang harus dibaca panjang sekali. Waladdallin, itu harus panjang banget ini. Makanya tadi saya terangkan bacaan mat yang asli itu ada alif terletak sesudah harokat fathah. Kemudian wawu terletak sesudah harokat dhammah. Kemudian ya terletak sesudah harokat kasrah. Ini ada syaratnya. Syaratnya tidak bertemu dengan hamzah. Syaratnya tidak bertemu dengan tasdid. Dan syaratnya tidak diwaqafkan. Waqaf. Kalau sudah bertemu dengan hamzah, ini nanti ceritanya beda lagi. Ceritanya beda lagi. Bertemu dengan tasdid, ceritanya beda lagi. Waqaf, ceritanya beda lagi. Makanya ketika dalam kondisi waqaf agak dipanjangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panjang lagi karena waqaf, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu? Agak panjang lagi. Kemudian bertemu dengan hamzah. Minas samaa'i ma'a. Panjang lagi. Apalagi yang ini panjang banget. Ini disebut dengan mat lazim musaqqal. Ini bacaannya itu 3 huruf atau 6 harokat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah,
kita harus punya strategi. Kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita ambil nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah toh? Ambil nafas yang panjang. Itu, ambil nafas yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kok ambil nafas yang panjang? Karena ayatnya panjang. Kemudian ada salah satu lafadz ini yang wajib. Ini satu kalimah ini, termasuk musaqal kilmi, ini satu kalimah. Jadi kita memanjangkannya wajib, panjang banget ini. Waladdallin. Ketika membaca waladdallin, yang perlu diperhatikan itu pertama, itu mahrajnya dhad, itu harus diperhatikan. Kemudian di situ ada mat yang lazim kilmi musaqal. Jadi sampai 3 huruf atau 6 harokat. Makanya di sini dipanjangkan dulu, panjang sekali sampai 6 harokat. Sesudah dipanjangkan, di sini ada tasdidnya. Kalau tasdid itu bacanya harus ditekan. Jadi membacanya harus benar, dipanjangkan dulu. Kalau sudah panjang sekali, sekira 3 huruf atau 6 harokat baru ditekan. Paham nggih? Paham adik-adik? Paham? Matnya harus diperhatikan ketika membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf panjang banget, tapi bismillahnya, lafaz jalalahnya itu lamnya biasa. Ar-Rahman ada matnya mat tobingi biasa, rahimnya yang waqaf, agak panjang, gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai muncul apa itu pantulan alhamdu, jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Ini matobingi juga toh? Maliki yaumiddin. Ini alif sesudah fathah. Matobingi nggih? Maliki yaumiddin. Jangan terlalu dipanjangkan, tapi jangan dihilangkan bacaan panjangnya. Cukup 1 alif atau 2 harokat. Bon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada matnya, ada tasdidnya juga, harus ditekan kalau tasdid. Kemudian mahrajnya huruf H. Ini harus pas. Ihdinas siratal mustaqim, harus pas. Kemudian pada ini terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mahrajnya huruf dhad itu keluar di antara 2 bibir. Bibir sebelah kanan, ini sisi bibir ini loh, belah kanan, kiri atau kedua-duanya. Waladdallin. Panjangkan dulu sekira 3 huruf atau 6 harokat, baru ditekan karena pada lamnya ini ada tasdid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang ada yang dipanjangkan tapi hilang tasdidnya. Waladdallin. Enggak ada tasdidnya lamnya. Ada yang tasdidnya ada, tapi matnya salah. Waladdallin. Oh, padahal ini harus panjang banget. 3 huruf atau 6 harokat.
Tasdidnya sudah benar, tapi panjangnya yang nggak benar. Panjangkan dulu 6 harokat, nanti baru ditekan, ditampakkan tasdidnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Paham adik-adik? Jadi pada surah Al-Fatihah itu ada mat-mat yang tabi'i, mat-mat yang asli yang harus dibaca secara tepat 2 huruf. 1 huruf atau 2 harokat. Kemudian pada yang wakof-wakof itu lebih panjang sedikit. Tapi pada bacaan waladdallin ini panjang banget. Karena ini termasuk mat lazim yang musaqqal kilmi. Jadi harus dipanjangkan 3 huruf atau 6 harokat. Itu mat far'i, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mat yang bersifat cabang, yang penting kita mat yang bersifat pokok sudah menguasai. Nanti kita harus banyak latihan. Jadi orang baca Al-Quran dengan benar itu harus banyak-banyak latihan. Maka kita kan setiap pagi kan diwajibkan sorogan ya. Diwajibkan sorogan, santri itu harus punya kemampuan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan baik. Paham ya? Paham? Orang pintar sepak bola itu juga karena banyak latihan. Orang mahir tenis meja itu juga karena banyak latihan. Jadi orang sering bergurau mengucapkan kata-kata begini, kullu syai'in minal biasa. Sesuatu itu tergantung kebiasaan. Kalau dibiasakan nanti lama-lama akan menguasai, akan mudah. Paham nggih? Terus menerus kita latihan bacaan surah Al-Fatihah itu karena menjadi salah satu rukun sholat ini, rukun sholat. Kita berulang-ulang latihan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, ambil nafas yang panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjangkan dulu dhonya, sesudah dipanjangkan sekira 3 huruf atau 6 harokat baru ditekan. Waladdallin. Paham nggih adik-adik nggih? Barangkali hanya ini dulu materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.